Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giatri Wismarsiwi dari PBSI 4C Universitas Singaperbangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya di MTS Darul Huda, tepatnya pada kelas 7B. Adapun judul makalah yang saya ambil ini adalah pengaruh minat belajar siswa dalam pembelajaran menulis surat dinas pada kelas 7B MTS Darul Huda. Kemudian rumusan masalah yang saya dapat di sini ada 3. Yang pertama, ada bagaimana pelaksanaan pembelajaran menulis di kelas 7B MTS Darul Huda pada saat penelitian. Yang kedua, bagaimana peran minat belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai surat dinas. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada landasan teori mengenai pengertian belajar. Menurut Abdillah, belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Kemudian, pengertian minat belajar menurut Alisuf Sabri mengatakan bahwa minat adalah suatu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. Siswa yang berminat terhadap pelajaran akan tampak serius dan tekun belajar. Selanjutnya ada pengertian menulis. Menurut Abdurrahman, menyimpulkan bahwa menulis merupakan salah satu komponen sistem komunikasi. Menulis adalah menggambarkan pikiran, perasaan, dan ide ke dalam bentuk lambang-lambang grafis. Menulis dapat dikatakan sebagai suatu proses berpikir dan menuangkan pikiran dalam bentuk karangan. Selanjutnya, di sini ada pengertian surat dinas. Surat dinas sendiri adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Surat dinas juga dapat didefinisikan sebagai surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Surat dinas umumnya dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk berbagai keperluan. Selanjutnya, di sini ada hasil observasi. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran menulis di kelas 7B MTS Darul Huda. Observasi ini dilaksanakan di MTS Darul Huda yang berlokasi di Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, Karawang, Jawa Barat. Saya melakukan observasi pada tanggal 29 Februari 2020 di kelas 7B. Hari itu, kegiatan pembelajaran dipimpin oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang bernama Ibu Vela Supahdian. Materi yang disampaikan oleh beliau adalah surat dinas. Pada kelas 7B ini dikarenakan ada keterlambatan pertemuan yang seharusnya sekarang membahas tentang surat pribadi, jadi baru membahas surat dinas. Kegiatan dimulai dengan melakukan absensi terlebih dahulu. Kemudian setelahnya barulah pembelajaran dimulai dengan menggunakan media LKS sebagai acuan belajar. Sebelumnya, siswa diminta untuk mencari halaman mengenai surat dinas terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu Vela mulai menuliskan contoh surat dinas di whiteboard dan menjelaskan apa saja unsur-unsur dan struktur yang ada dan harus diperhatikan pada surat dinas. Pada saat Ibu Vela menerangkan, di sini terdapat beberapa anak yang terlihat tidak sedang memperhatikan, bosan, dan asik berbincang dengan teman sebangkunya. Setelah menjelaskan, Ibu Vela memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai surat pribadi jika masih ada yang belum paham. Pada saat itu, saat mendapat pertanyaan seperti itu, rata-rata siswa menjawab sudah paham akan materi yang sudah dijelaskan. Namun saat Ibu Vela kembali bertanya mengenai apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur dan struktur pada surat dinas, hanya ada 2 siswa yang mampu dan berani menjawab. Selanjutnya, mungkin karena dirasa pertemuan sudah cukup, di akhir pembelajaran Ibu Vela menugaskan pada peserta didik untuk membaca contoh tentang surat presiden dan surat resmi lainnya.
Baik, selanjutnya di sini yang kedua ada peran minat belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai surat dinas. Minat mempunyai peranan penting jika berhubungan dengan lembaga dan kurikulum pembelajaran. Karena minat mempunyai kecenderungan pada siswa untuk tampil aktif dan respon terhadap pembelajaran. Apabila sebuah pembelajaran di sekolah sudah tidak diminati siswa, maka siswa ini akan cenderung pasif dan tidak memperdulikan segala usaha pembelajaran yang sedang dilakukan guru atau yang berjalan di sekolah tersebut. Hal ini yang saya temukan saat melakukan observasi di MTS Darul Huda saat pembelajaran di kelas 7B yang tengah membahas tentang surat dinas. Siswa rata-rata terlihat kehilangan akan minat dalam pembelajaran ini. Dibuktikan dengan banyaknya siswa yang tidak memperhatikan dengan seksama saat jalannya pembelajaran dan kondisi kelas cenderung lebih pasif. Setelah saya melakukan wawancara dengan Ibu Vela selaku guru pelajaran bahasa Indonesia di kelas tersebut, memang tingkat minat belajar siswa saat ini sangatlah rendah, apalagi dengan fasilitas yang kurang memadai dan hanya menggunakan buku acuan yaitu LKS saja. Hal ini menjadikan kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya menulis. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran tentu sangatlah berpengaruh. Tanpa adanya minat, maka siswa tidak akan dapat menguasai pelajaran yang diberikan gurunya. Menurunnya minat belajar siswa tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi menurunnya minat belajar siswa sendiri ini memiliki banyak jenis. Faktor-faktor belajar ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam diri siswa atau internal yaitu yang dimaksud di sini adalah semua faktor yang terdapat dari dalam diri siswa atau individu yang mempengaruhi minat belajarnya. Seperti ketika kegiatan pembelajaran di kelas 7B ini berlangsung, siswa terlihat kurang semangat dan berminat akan pembelajaran menulis. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa malas yang muncul dari kurangnya motivasi dalam diri siswa pada proses pembelajaran. Kemudian ada faktor eksternal atau faktor dari luar diri siswa ini adalah faktor yang terdapat dari luar individu yang dilihat dari kondisi maupun situasi lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi siswa belajar. Salah satu faktornya dapat berasal dari lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Untuk salah satu contoh dari lingkungan sekolah yang saya dapat sendiri itu saat siswa belajar terlihat jenuh saat mendengarkan pemaparan materi dari guru tersebut. Karena selama saya perhatikan saat pembelajaran berlangsung, guru tersebut lebih banyak menggunakan metode ceramah. Adapun salah satu contoh dalam faktor masyarakat atau sosial yang saya temukan saat penelitian di kelas 7 BMTS Darul Huda ini, terdapat beberapa siswa yang mengganggu dan mengajak temannya untuk mengobrol ataupun bermain dan tidak memperhatikan pembelajaran karena ajakan temannya ini menjadikan siswa tersebut tidak fokus lagi terhadap pembelajaran dan menjadikannya tidak lagi menarik minat selama pembelajaran berlangsung. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.